wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Rosida dengan NIM 1906110072. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Video ini merupakan laporan kedua praktikum fisiologi tumbuhan yang berjudul pengukuran transpirasi pada tanaman pacar air. Maka dari itu langsung saja kita simak penjelasan dalam video berikut ini. Apa yang dimaksud dengan transpirasi? Transpirasi merupakan suatu proses hilangnya air dalam bentuk uap yang berasal dari jaringan tumbuhan. Transpirasi pada umumnya terjadi paling banyak yaitu pada bagian stomata. Menurut Ratnawati 2012, transpirasi terbagi menjadi 3, yaitu transpirasi kutikula, transpirasi stomata, dan transpirasi lentikuler. Di mana transpirasi stomata yaitu transpirasi yang terjadi pada bagian stomata dan prosesnya sekitar 90%, dan untuk transpirasi kutikula dan lentikuler hanyalah 10% dari total transpirasi yang terjadi. Kemudian Ratnawati 2012 mengatakan kembali bahwa transpirasi pada tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal terdiri dari besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, serta bentuk dan lokasi stomata. Kemudian untuk faktor eksternal yang mempengaruhi laju transpirasi yang itu sinar matahari, suhu, kelembaban udara, dan angin. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu tanaman pacar air, kemudian air, kertas graf, cup mineral, dan penggaris. Dan untuk cara kerja dalam praktikum yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yaitu kita ukur terlebih dahulu luas daun dengan cara menggambar daun di atas kertas graf. Setelah itu kita masukkan tanaman pacar air ke dalam cup mineral dan tambahkan air secukupnya. Usahakan batang tanaman tidak sampai terendam oleh air. Setelah itu kita tutup bagian atas permukaan menggunakan kapas. Kapas tidak boleh sampai terendam ke dalam air dan tidak boleh ada celah yang tidak tertutup rapat. Setelah permukaan tertutup rapat, langkah selanjutnya yaitu kita ukur ketinggian air. Setelah selesai, kita biarkan tanaman pacar air selama 2 hari di tempat yang tidak terkena oleh cahaya matahari secara langsung. Setelah 2 hari kemudian, kita ukur kembali ketinggian air. Setelah itu, keluarkan tanaman pacar air dari cup mineral. Kemudian kita ukur luas daun setelah 2 hari. Setelah selesai, kita hitung per kotaknya, di mana kotak yang full yaitu 1 dan kotak yang tidak full hitungannya yaitu setengah. Berikutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Di mana hasil yang didapat pada luas daun awal yaitu 17,5 dan luas daun akhir seluas 16,5. Kemudian untuk tinggi air pada awal yaitu 24 cm dan setelah 2 hari tinggi air menjadi 21 cm. Sehingga untuk hasil perhitungan yang didapat dengan menggunakan rumus awal dikurang akhir yaitu sebagai berikut.
Untuk luas daun yaitu 17,5 cm dikurang 16,5 dengan hasil 1 cm. Kemudian untuk tinggi air yaitu 24 cm dikurang 21 cm, hasilnya yaitu 2 cm. Dari hasil yang didapatkan, maka dapat dikatakan bahwa tanaman pacar air yang didiamkan selama 2 hari tersebut mengalami proses transpirasi, karena dapat dilihat pada tanaman mengalami berkurangnya air dan luas daun tanaman tersebut juga berkurang. Hanya saja, laju transpirasi yang dihasilkan oleh tanaman tersebut tidak terlalu besar, sehingga dapat dikatakan bahwa antara laju penyerapan dengan laju transpirasi hampir seimbang. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi pada tanaman, yaitu seperti luas daun. Loveless 1991 mengatakan bahwa luas daun pada tumbuhan berpengaruh terhadap laju transpirasi. Hal ini karena daun yang luas memiliki jumlah stomata yang banyak, sehingga mengakibatkan tingginya laju transpirasi. Dan dalam jurnal dengan judul Jumlah dan Distribusi Stomata pada Tanaman Penghijauan di Kota Ternate mengatakan bahwa luas daun mempengaruhi akan jumlah stomata dan banyaknya jumlah stomata mempengaruhi besarnya transpirasi yang akan terjadi. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu suhu. Suhu berpengaruh terhadap membuka dan menutupnya stomata, maka proses transpirasi pada umumnya lebih besar terjadi pada siang hari, sehingga pada beberapa tanaman stomata tidak membuka jika suhu sekitar 0 derajat Celcius, maka sangat kecil kemungkinan akan terjadinya transpirasi. Kemudian ada cahaya. Cahaya mempengaruhi kecepatan transpirasi melalui 2 cara, yaitu yang pertama, sehelai daun yang terkena sinar matahari langsung akan mengabsorpsi energi radiasi. Kemudian Lakitan 2012 dalam buku berjudul Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi laju transpirasi yaitu faktor-faktor internal yang mempengaruhi mekanisme buka tutupnya stomata, kemudian kelembapan udara di sekitar tanaman, kemudian suhu udara dan suhu daun tanaman. Dalam jurnal dengan judul Studi Laju Transpirasi Peltoporun, Dasyracis dan Gliricidias Speum pada Sistem Budidaya Tanaman Pagar, serta pengaruhnya terhadap konduktivitas hidrolik tidak jenuh, mengatakan bahwa proses transpirasi sendiri dimulai dari absorb air oleh akar tanaman yang kemudian ditransfer melalui batang menuju daun dan dilepaskan melalui stomata sebagai uap air ke atmosfer. Dan menurut Purba 2001, transpirasi yaitu air yang diserap oleh akar-akar tanaman yang kemudian dipergunakan untuk membentuk jaringan tanaman dan kemudian dilepaskan melalui daun ke atmosfer. Kemudian menurut Lakitan 2012, transpirasi memiliki fungsi tersendiri pada tanaman, yaitu yang pertama dapat mempercepat laju pengangkutan unsur hara melalui pembuluh silem. Kemudian dapat menjaga turgiditas sel tumbuhan agar tetap pada kondisi optimal, karena sel tumbuhan diyakini akan berfungsi optimal pada tingkat turgiditas tertentu, di mana jika tekanan turgor melampaui batas, maka dapat menyebabkan sel menjadi pecah. Dan fungsi selanjutnya yaitu sebagai suatu cara untuk menjaga stabilitas suhu pada daun. Kemudian Loveless 1991 mengatakan, apabila laju transpirasi terlalu cepat, maka akan dapat merugikan tanaman yang menyebabkan jaringan kehilangan air terlalu banyak selama musim panas dan kering. Dan kemudian menurut Kurniasari 2010, tanaman yang mengalami transpirasi tinggi akan menyebabkan tanaman mengalami kekurangan air. Secara umum, tanaman akan mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh normal. Untuk kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu transpirasi merupakan suatu proses hilangnya air dalam bentuk uap yang berasal dari tubuh tanaman, yang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu internal dan eksternal. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu suhu, di mana semakin tinggi suhu di sekitar tanaman,
maka transpirasi yang akan terjadi akan semakin besar, karena suhu berpengaruh pada membuka dan menutupnya stomata, sehingga proses transpirasi pada umumnya banyak terjadi pada siang hari, yaitu sekitar 38-81%. Dan kemudian untuk faktor lainnya yang mempengaruhi yaitu luas daun, cahaya, kelembaban, serta faktor internal yang mempengaruhi buka tutupnya stomata. Dan untuk saran pada praktikum kali ini yaitu sebaiknya pada saat proses perendaman akar, usahakan batang tanaman pada pacar air tidak sampai terendam oleh air, dan usahakan dalam proses penutupan permukaan menggunakan kapas tidak ada celah atau rongga yang terbuka sedikit pun. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dalam pemahaman materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.